Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Anissa. Aku akan menjelaskan sedikit tentang khalifah. Khalifah yang artinya wakil, pengganti, atau duta manusia sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala negara. Al-Quran menyebut kata khalifah dalam dua ayat, yakni surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Sad ayat 26. Dalam konsep Islam, manusia sebagai khalifah, yaitu sebagai pengganti Tuhan, yakni sebagai wakil, pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, manusia akan dimintai tanggung jawabnya di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahan itu. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tanggung jawab itu, manusia dilengkapi dengan berbagai potensi, seperti akal pikiran yang akan memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian. Dengan akal pikiran, manusia mempunyai kemampuan mengolah dan memanfaatkan alam semesta ini untuk dirinya dan bertanggung jawab di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Dengan konsepsi ini, manusia diharapkan untuk dengan senantiasa memperhatikan amal perbuatannya sendiri sedemikian rupa sehingga amal perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan ilahi kelak. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk moral selamanya dituntut untuk mempertimbangkan kegiatan hidupnya dalam kriteria baik dan buruk. Kata khalifah juga mengandung makna pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala negara, yaitu pengganti Nabi SAW dalam jabatan kepala pemerintahan dalam Islam, baik untuk urusan agama maupun urusan dunia. Jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mengangkat khalifah bagi umat Islam adalah wajib, yang jika diabaikan, maka semua umat Islam akan terkena dosanya. Sebaliknya, kalangan Mu'tazilah dan Khawarij berpendapat bahwa pengangkatan khalifah tidaklah wajib, baik menurut penilaian akal maupun penilaian syariah. Yang wajib bagi mereka adalah menegakkan syariah. Kalau umat sudah berjalan di atas keadilan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditegakkan, maka tidak perlu ada imam atau khalifah. Dan begitu pula tidak wajib untuk membentuknya. Sebutan khalifah yang berarti pengganti Nabi SAW dalam urusan agama dan dunia kemudian berkembang menjadi lebih luas. Ini bermula dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sebagai khalifah pertama menyebut dirinya Khalifat Rasulullah, yang artinya pengganti Rasulullah SAW. Selanjutnya, Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua menyebut dirinya Khalifat Rasulullah, yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah SAW. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, karena sebutannya akan teramat panjang, cukup disebut khalifah. Mulai sejak itu, khalifah dipakai secara populer. Sebutan tersebut terus berlaku sampai ke masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, makna kata khalifah menjadi khalifat Allah, yang artinya wakil Tuhan di muka bumi, bukan lagi dalam arti khalifat Rasulullah atau wakil Rasulullah SAW. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah, kata khalifah sudah mengandung makna yang menggambarkan kedudukan yang kudus, yakni Zil Allah fil al-ard, yang artinya bayang-bayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi. Kata-kata tersebut mengandung arti khalifah memperoleh kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang kekuasaan mutlak. Khalifah menjadi lambang kesatuan umat Islam. Dunia Islam bersatu di bawah kepemimpinan khalifah. Di kalangan Sunni, khalifah disyaratkan berasal dari suku Quraisy. Namun, ketika etnis Quraisy tidak lagi dapat ditemukan, persyaratan itu menjadi hilang. Sekian pembahasan singkatnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.